Selamat datang kembali. Kali ini kita punya topik yang menurut saya sangat relevan buat Anda semua. Kita mau bahas gimana sih penggunaan alat AI kayak ChatGPT itu bisa mempengaruhi otak kita pas lagi belajar atau kerja. Khususnya ya pas nulis esai gitu. Hmm, Sumber kita kali ini studi yang menarik banget dari MIT Media Lab. Mereka ini kayak ngintip aktivitas otak orang pas nulis. Ada yang pakai ChatGPT, ada yang pakai mesin pencari biasa, ada juga yang murni pakai otak aja. betul, betul. Jadi apa ya yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas AI ini ikut campur? Yuk kita bedah bareng. Iya, jadi studi ini rancangannya cukup cerdik ya. Pesertanya dibagi 3 kelompok. Satu pakai ChatGPT, itu kan LLM ya. Kelompok kedua pakai mesin pencari biasa, kayak Google gitulah, tapi tanpa hasil AI-nya. Oke. Nah, yang ketiga, ini murni pakai otak aja, nggak pakai bantuan apa-apa. Terus mereka semua diminta nulis essay beberapa sesi gitu, sambil aktivitas otaknya direkam pakai EEG. EEG ya, oke. Iya, tujuannya sih jelas ya, buat ngelihat gimana bedanya beban kognitif, terus pola pikirnya berubah nggak, sama dampaknya ke ingatan, dan juga rasa kepemilikan sama tulisan itu. Oke, oke. Nah, ini nih bagian paling serunya nih. Katanya EEG ini nemuin soal konektivitas otak yang beda banget ya. Polanya gimana tuh? Tepat sekali. Ini temuan yang cukup mencolok. Jadi semakin banyak bantuan dari luar, ternyata koneksi di otak itu makin santai atau kurang aktif lah jaringannya. Oh, gitu. Kelompok yang cuma pakai otak aja itu nunjukin konektivitas yang paling kuat dan paling luas gitu. Jadi polanya itu sistematis menurun. Paling tinggi yang hanya otak, terus diikuti yang pakai mesin pencari. Nah, yang paling rendah itu yang pakai ChatGPT. Sebentar, sebentar. Istilah santai di sini kok kedengarannya kayak positif ya? Kayak otaknya jadi lebih efisien gitu. Nggak terlalu capek mikir. Nah, ini dia nih poin pentingnya. Santai di sini tuh bukan berarti efisien dalam artian bagus gitu. Justru ini nunjukin strategi kognitif yang beda. Oh, oke. Jalur komunikasi antar bagian otak yang biasanya sibuk banget kalau kita lagi mikir dalam atau fokus atau nyimpan memori, itu malah kelihatan lebih sepi pas AI ambil alih sebagian kerjaan. Menarik. Misalnya aja nih, aktivitas di pita frekuensi alfa sama theta. Bayangin aja nih kayak mesin di otak kita yang kerja keras buat proses internal, perhatian sama memori kerja. Nah, itu kelihatan jauh lebih rendah di pengguna ChatGPT. Artinya, proses berpikir mendalamnya atau beban memorinya itu berkurang. Karena ya itu tadi, sebagian bebannya dialihin ke AI. Menarik sekali penjelasannya ini. Dan ini nyambung ya sama temuan soal ingatan yang katanya cukup mengejutkan itu? Oh, nyambung banget. Ini mungkin temuan yang paling dramatis ya dari studi ini. Jadi peserta di kelompok ChatGPT itu kesulitan luar biasa buat sekedar ngutip kalimat dari esai yang baru aja mereka tulis. Serius, baru aja ditulis padahal. Iya, di sesi awal itu 83% gagal total buat ngutip. Dan nggak ada satupun yang bisa ngutip dengan benar. 0%. Wah. Ini beda banget sama dua kelompok lain. Mereka performanya jauh lebih baik soal ngutip ini. Wah, nggak bisa ngutip esai buatan sendiri, padahal dibantu AI ya nulisnya. Ini agak bikin khawatir juga ya, apalagi kalau Anda misalnya ngandelin AI buat belajar materi baru atau ngerjain tugas penting gitu. Betul sekali. Kesulitan ngutip ini sejalan banget sama hasil rekaman EEG tadi. Konektivitas otak yang lebih rendah itu, apalagi di area yang nyangkut memori, ya nunjukin kalau informasinya kemungkinan besar nggak diproses atau disimpan secara mendalam. Jadi cuma di permukaan aja gitu ya. Bisa dibilang gitu. Mereka mungkin baca saran dari AI, milih mana yang oke, tapi nggak benar-benar menginternalisasi atau ngejadiin itu bagian dari memori jangka panjang mereka. Proses belajarnya jadi dangkal. Oke. Selain soal ingatan, ada juga kan isu soal rasa kepemilikan sama gaya penulisan. Gimana tuh pengaruh AI di situ? Bener. Jadi pengguna ChatGPT itu cenderung ngerasa kalau esai itu bukan sepenuhnya milik mereka. Atau paling ngerasa cuma sebagian kecil aja kontribusinya. Hmm, Dan ini diperkuat lagi sama penilaian guru-guru yang baca esainya.
Mereka bilang esai dari kelompok ChatGPT itu ya meskipun seringkali rapih ya struktur sama bahasanya, tapi rasanya kurang berjiwa. Terus seragam banget, mirip satu sama lain. Oh, jadi AI bisa bikin tulisan kita jadi kayak seragam gitu ya? Kurang personal, kurang ada rasanya. Analisis teks pakai komputer, NLP itu mendukung temuan itu. Esai dari kelompok ChatGPT nunjukin homogenitas, keseragaman yang lebih tinggi. Contohnya gimana tuh? Mereka cenderung pakai entitas bernama kayak nama orang atau tempat yang lebih spesifik. Terus sering banget pakai pola kata atau frasa tertentu namanya n-gram yang berulang-ulang. Kayak frasa khas gitu, yang mungkin sering muncul di data latihannya si AI. Oke, jadi kayak ada cap AI-nya gitu ya? Bisa jadi. Sebaliknya, kelompok yang hanya otak itu variasinya jauh lebih kaya dan rasa kepemilikannya juga penuh. Ini nunjukin ya itu tadi kurangnya sentuhan personal kalau AI terlalu dominan pas nulis. Nah, ini ada satu lagi temuan yang disebutnya berpotensi jadi utang kognitif. Wah, ini bagian yang paling bikin penasaran nih. Mungkin agak bikin cemas juga ya. Bisa dijelasin nggak? Iya, ini munculnya di sesi terakhir studi. Jadi kelompok yang tadinya pakai ChatGPT itu diminta nulis lagi. Tapi kali ini tanpa bantuan AI sama sekali. Oke, terus gimana hasilnya? Hasilnya, aktivitas otak mereka itu pas diukur ternyata lebih lemah dibanding kelompok hanya otak. Padahal kelompok hanya otak ini kan emang udah latihan tanpa alat bantu dari awal. Oh gitu ya? Iya, terus mereka juga masih nunjukin kesulitan buat nginget detail. Dan cenderung masih pakai kosakata yang khas dari sesi sebelumnya pas dibantu LLM itu. Jadi kayak kebawa gitu gayanya. Jadi istilahnya kemudahan yang kita dapat dari AI sekarang ini itu kayak pinjeman gitu ya, yang nanti harus kita bayar dengan penurunan kemampuan mikir kita sendiri. Nah, itu dia yang disebut peneliti sebagai potensi utang kognitif. Ketergantungan sama AI itu bisa bikin proses kita buat mikir kritis, buat nyelesain masalah, buat belajar mandiri, itu jadi nggak terasa optimal. Iya iya. Jadi pas kruk AI-nya diambil, kemampuan buat berdiri sendiri secara kognitif bisa aja menurun. Ini semacam pertukaran yang nyata ya. Efisiensi, kemudahan sesaat, tapi mungkin harganya ya pengorbanan pengembangan skill kognitif jangka panjang kita. Oke, jadi kesimpulan besarnya nih buat Anda yang dengerin. Studi ini tuh bukan berarti bilang AI itu jelek ya, tapi lebih nunjukin adanya pertukaran yang jelas. Betul. ChatGPT dan sejenisnya memang nawarin kecepatan, kemudahan buat nyusun tulisan. Tapi kemudahan itu ada harganya. Bisa jadi ngurangin keterlibatan aktif otak kita buat mikir mendalam, buat nguatin ingatan, dan yang penting juga buat ngembangin suara atau gaya nulis kita yang otentik. Risiko utang kognitif itu perlu diwaspadai. Kemudahan jangka pendek bisa aja ngarah ke potensi penurunan kemampuan kita buat mikir mandiri, kreatif, analitis di masa depan. Kalau terlalu sering ngandelin AI, kita bisa jadi kurang latihan pakai jejaring saraf penting di otak kita sendiri buat tugas-tugas kompleks. Padahal itu kan yang ngebentuk kecerdasan kita ya. Jadi pertanyaannya bukan lagi AI baik atau buruk, tapi lebih ke gimana sebaiknya kita pakai AI ini. Mungkin ini jadi bahan renungan buat Anda ya. Gimana caranya biar bisa cerdas manfaatin AI sebagai asisten aja buat dukung pemikiran orisinal Anda. Bukan malah jadi pengganti proses mikir Anda sendiri. Setuju. Kapan nih saat yang pas buat bener-bener bergulat sama ide pakai kekuatan otak kita sendiri? Ya, sesuatu buat dipikirin lah pas Anda nanti pakai alat-alat canggih ini lagi. Terima kasih ya udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini.